Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda malam hari ini? Saya selalu berdoa dan selalu khusyuk di dalam berdoa. Mudah-mudahan diri Anda dalam kondisi yang sehat, yang semangat, yang bahagia, yang happy, dan dimudahkan strategi-strateginya untuk mendapatkan kebahagiaan serta kesuksesan yang Anda harapkan. Dan dengan keikhlasan saya juga berdoa, mudah-mudahan kedua orang tua Anda dalam kondisi yang sehat, yang semangat, dan dimurahkan rezekinya sehingga dia benar-benar mampu keluar daripada zona kemiskinan, bisa keluar dari zona kepurukan, bisa keluar dari zona terhimpitnya karena ekonomi. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman semua, udah 3 malam saya menyapa Anda. Saya sangat senang sekali, saya sangat bahagia sekali. Bahkan saya terharu. 2 malam terakhir saya melihat DM-nya Lampung Cerdas, melihat komentar yang ada di video demi videonya. Ada yang termotivasi sekali, ada yang merasa sangat bermanfaat sekali, ada bahkan yang meresum sampai berlembar-lembar, lalu mereka pelajari, mereka praktekin. Ada yang menitip pesan kepada saya, Kak Saiful, terima kasih banget, saya sangat senang, saya sangat gembira bisa ketemu di forum ini. Saya terharu banget teman-teman semua. Tapi saya pengen katakan, tujuan saya menyapa teman-teman semua setiap malamnya, tujuan saya memberikan materi demi materi ini. Saya pengen memastikan banyak generasi muda yang expert di skill ini, banyak generasi millennials yang bisa berani bicara di depan banyak orang, sehingga millennials ini bisa tumbuh untuk sukses, bisa tumbuh di usahanya, di organisasinya, di karirnya, di kampusnya, dan mudah-mudahan itu kamu yang ada di dalam grup ini. Kenapa? Jutaan orang millennials di Indonesia, kenapa kamu yang dipilih Tuhan harus masuk ke dalam grup ini? Artinya, kamu satu langkah lebih maju, kamu satu langkah lebih beruntung dibandingkan kawan-kawan yang lain. Oleh karenanya, kamu harus ambil estafet, kamu harus segera tegas memilih. Saya harus bisa public speaking, saya harus expert public speaking. Teman-teman semua, gimana nih 2 malam kemarin? Materinya sudah kamu praktekin? Terakhir kemarin, sudah nulis seluruh hambatan-hambatan yang kamu rasakan saat mau berpublic speaking? Berapa banyak catatan kamu? 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Pastikan itu semua perasaan dan pikirannya disatukan, ditulis. Hambatan, godaan, gangguan yang membuat rasa takut, yang membuat rasa cemas, jelaskan. Tulis selengkap-lengkapnya. Semakin detail, semakin seru. Beberapa waktu ke depan kita akan jelaskan bagaimana caranya supaya kamu bisa benar-benar mampu membuang seluruh mental block itu dan membuang seluruh rasa yang membuat kamu tidak maju-maju. Serta kita akan buang rantai gajahmu sehingga kamu bisa bebas, kamu bisa keren, kamu bisa cepat menuju kesuksesan. Hanya dengan cara itu kita bisa bebas, keluar dari zona nyaman, dan menjadi seseorang yang tangguh, menjadi seseorang yang sukses, teman-teman semua. Maka sekali lagi melalui video ketiga ini saya mengajak teman-teman semua, ayo satukan semangat kita, semangat untuk bertumbuh, semangat untuk belajar, semangat untuk praktek, dan semangat untuk sukses. Kita gabungkan menjadi satu. Hanya dengan satu cara, praktekin apa yang sudah kamu dapat. Muncul pertanyaan, Kak, gimana Kak cara prakteknya? Saya bingung topik apa yang mau dibahas. Oke, saya kasih kamu cara. Video kemarin kamu resum, video kemarinnya lagi kamu resum. Oke, kemudian video malam ini kamu resum. Kalau kurang, cari materi-materi yang kamu suka, kamu resum, lalu kamu sampaikan ulang resumanmu dalam bentuk video. Itu boleh kamu upload ke YouTube, boleh kamu upload ke Facebook, boleh kamu upload ke Instagram. Bahkan, masih ingat cerita 72 orang yang nggak berani ngomong? Satu di antaranya, kerjaannya adalah ke Gramedia, ke toko buku, dia foto gitu.
Dari buku-buku yang dia foto, dia bacain, lalu dia upload. Dia bacain lalu dia upload. Apa yang terjadi teman-teman semua? Gara-gara aktivitas itu dia lakukan secara rutin, sekarang subscribernya banyak dan dia sudah menghasilkan pendapatan dari dipanggil orang untuk ngebacain buku, untuk jadi MC, untuk menyampaikan pendapat. Sederhana kan cara itu? Nah, maka teman-teman semua, silakan resume video demi video yang kita buat, sampaikan ulang. Sehingga kamu mengatakan itu, materinya masuk ke dalam pikiran bawah sadar, kamu jauh lebih ingat dan kamu jauh lebih praktek. Nanti 5 tahun ke depan, video yang kamu upload ini nanti akan menjadi satu cerminan. Ya Allah, gua dulu cupu banget, gua dulu culun banget, gua dulu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya bersyukur dengan keadaan saya hari ini. Teman-teman semua, itu yang terjadi pada saya. Video 5 tahun yang lalu, video 7 tahun yang lalu, saya merasa pendek, hitam, kurus, cupu, tengil. Nggak bisa ngomong banyak hal, nggak bisa menyampaikan apa-apa, seakan-akan ide ini buntu aja. Tapi hari ini, udah 3 malam Anda menyaksikan saya di layar kaca ini. Anda yang bisa menilai, apakah kata-kata saya bermanfaat atau tidak. Anda yang bisa menilai, sudahkah saya layak menjadi orang yang sukses atau belum. Itu pendapat Anda. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah teman-teman semua, itu topik kalau kamu bingung praktek seperti apa. Kemudian yang kedua adalah, saya pengen menyampaikan, ada 2 tips, ada 2 cara, ada 2 strategi, ada 2 hal yang bisa kamu lakukan kalau kamu tiba-tiba diminta untuk menyampaikan presentasi. Tiba-tiba masih belajar nih, bagi kamu yang seorang pelajar atau seorang mahasiswa. Kamu lagi belajar, tiba-tiba ditunjuk, kamu si Fulan, silakan berdiri, tolong presentasi sesuatu, tolong sampaikan sesuatu. Seringkali kamu bingung kan, kamu buntu, kamu nggak tahu mau menyampaikan apa, kira-kira gitu kan. Atau bahkan kamu yang seorang entrepreneur sekarang, tiba-tiba ditelepon, bro bisa ketemu nggak? Gua ada proyek nih, bisa nggak lo presentasi ke bos gua? Kalau deal lumayan 300 juta coy. Bingung kan, apa yang mau gua presentasiin, project apa yang mau gua sampaikan, oke? Nah, maka teman-teman semua, atau kamu mungkin seorang karyawan, tiba-tiba bosmu nelpon, Mas, saya nggak bisa ngantor hari ini gara-gara anak saya sedang sakit. Tolong nanti jam 10 ada presentasi dengan klien kita dari apa namanya Surabaya misalkan. Tolong Mas, presentasi ya project yang kemarin sempat kita bahas. Bingung kamu? Nggak punya persiapan? Nah, maka teman-teman semua, saya pengen sampaikan, ada 2 strategi yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa tampil oke, tampil kece, tampil keren di dalam menyampaikan presentasi itu. Yang pertama adalah kamu bisa pelajarin, atur lagi pola napasmu, atur lagi rumus 5, 4, 3, 2, 1. Kamu bisa lakukan tatap, senyum, sapa. Setelah itu selesai, teman-teman semua praktekin. Karena itu akan berdampak banget. Nah, itu poin sebelum daripada 2 poin. Itu yang pertama. Jadi pahami lagi, pastikan, yang pertama adalah pastikan kamu harus benar-benar memahami materi pertama, materi kedua kemarin. Nah, kemudian tips sederhananya gimana? 1. Di saat kamu diminta untuk presentasi, katakan yes, insya Allah siap. Udah, ngomong gitu aja. Kenapa teman-teman semua? Karena kalau kamu bilang yes, insya Allah siap, kamu akan jadi happy dengan sendirinya. Otak kamu akan memancing adrenalin yang semangat, yang happy dan luar biasa. Itu yang pertama. Setelah kamu lakukan yang namanya terima dulu tawaran itu, terima dulu tantangan itu, kamu menghela napas. Tarik napas yang dalam-dalam. Oke. Cara tarik napas yang paling dalam, upayakan ada getaran urat di bagian lehermu. Tarik napas yang dalam-dalam. Ada getaran urat. Nariknya dari hidung, hembusinnya dari mulut. Semakin pelan menghembuskan dari mulut, semakin nikmat terasa. Ketika itu sudah kamu lakukan, memproses napas itu sudah kamu lakukan adalah jangan katakan sesuatu yang negatif. Oke? Jangan katakan sesuatu yang negatif. Yang harus kamu katakan adalah, oke, kejadian menarik apa yang pernah saya lakukan? Oh, ya. Oke, jadi pertanyaannya, aduh bisa nggak ya gua? Jangan itu yang lu keluarkan dari mulut setelah lu menjawab, setelah menghela napas.
Katakan sesuatu yang positif. Di antaranya adalah apa ya, cerita yang paling membahagiakan. Ingat itu baik-baik. Oke? Ingat itu baik-baik untuk memancing energi positif masuk secara nyata. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kalau kamu seorang pelajar, kalau kamu seorang mahasiswa, poin yang kedua ini yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang dosen sampaikan. Kamu bisa menyampaikan apa yang terjadi di lingkungan diskusimu. Kamu bisa menceritakan kepribadianmu seperti apa. Kamu bisa menyimpulkan sesuatu yang itu sedang trending. Kamu sampaikan itu. Oke, kamu sampaikan itu. Apalagi ada beberapa komen, Kak, di kampus saya setiap dosen itu masuk akan ditunjuk 1-2 orang mahasiswa wajib menyampaikan 5-7 menit apapun. Lebih enak kan kalau kategorinya apapun. Oke? Nah, ini yang bisa kamu lakukan di awal untuk menyampaikan materi. Tetapi ingat, di saat kamu sudah bertanya di poin pertama tadi, apa ya sesuatu yang membahagiakan? Apa sesuatu yang sedang tren? Apa sesuatu yang sedang disampaikan dosen tadi? Oke? Ketika itu kamu tanyakan, lalu kamu coba menyimpulkan, oke, gua pengen menyampaikan ini. Pakailah rumus 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga kamu tenang. Kalau saya boleh saran, cari video Anies Baswedan. Cari video Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Atau boleh kamu cari video Mary Riana. Atau kamu boleh cari video James Gui. Itu semua adalah mentor-mentor saya. Anies Baswedan, Mary Riana, kemudian James Gui. Kamu pilih. Kata-kata yang mereka keluarkan sangat sederhana, tapi mudah dimengerti, mudah dipahami. Kenapa? Karena mereka menggunakan 5 rumus tadi. Rumus kelima, rumus 4, rumus 3, rumus 2, rumus 1. Nah, itu 2 cara sederhana teman-teman semua. Oke? Itu 2 cara sederhana. Praktekin ya, lagi-lagi tolong praktekin ya. Karena video besok-besok, video sesi-sesi selanjutnya, itu akan jauh lebih menarik, akan jauh lebih menantang, akan jauh lebih seru. Dan saya akan menunjukkan kepada kamu, kalau kamu ikutin ini semua, kita akan buatkan satu program. Gimana caranya? Kamu bisa punya penghasilan sendiri yang banyak, yang besar, hanya dengan skill komunikasi. Saya sudah siapkan sistemnya teman-teman semua. Cara kalau kamu praktekkan itu semua, supaya kamu bisa dapat penghasilan, supaya kamu bisa dapat pendapatan yang bahkan minimal itu 2-3 juta sekali kamu menyampaikan materi. Materi apa Kak? Materinya udah saya siapin. Maka PR-nya kamu praktekin, kamu tetap semangat, kamu tetap istiqomah, dan kamu harus sungguh-sungguh. Kamu harus siap berjuang. Kamu harus meluangkan banyak waktu untuk terus semangat dan harus bisa menjadi seorang pembicara yang top, yang keren, yang terbaik. Oke? Itu tadi 2 tips sederhana. Boleh kamu praktekin. Kenapa? Karena orang yang nggak bisa ngomong dari 72 orang itu yang kemarin saya ceritakan, ketika menggunakan konsep ini, mau ditunjuk kapan aja, langsung tiba-tiba lebih dari 50 orang siap dan sanggup bicara. Dengan penuh happy lagi, dengan penuh semangat lagi. Oke? Nah ini poinnya teman-teman semua. Nah, sekali lagi saya pengen mengulas video pertama di bagian akhir. Saya menyebutkan rumus sederhananya, tips sederhananya dengan menggunakan 5, 4, 3, 2, 1 itu artinya kasih jeda di setiap maksimal 5 kata, boleh 4 kata, boleh 3 kata, boleh 2 kata, boleh 1 kata. Itu maksud daripada rumus 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Contoh nih. Ada satu kalimat saya baca nggak pakai rumus, datar aja. Suatu ketika saya berjalan bersama ayah saya menuju kota Bandar Lampung. Di sana saya merasa sedih gara-gara kami kehilangan uang. Oke, ini yang pertama, datar aja. Sementara yang kedua saya menggunakan rumus. Suatu ketika saya merasa sangat sedih sekali ketika dalam perjalanan menuju kota Bandar Lampung. Kenapa? Karena pada saat itu kedua orang tua saya dan diri saya kehilangan uang di tengah perjalanan. Itu satu hal yang membuat saya sangat sedih sekali. Perhatikan,
Suka narasi yang pertama atau suka narasi yang kedua? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sesederhana itu kan. Praktekin teman-teman semua. Praktekin. Oke? Nah, teman-teman semua, saya lanjutin dulu ya materinya. Masih siap? Kita lanjutin materinya teman-teman semua. Setelah 2 tips tadi, saya pengen menyampaikan, ternyata ada satu buku khusus, ada satu buku keren banget membahas tentang public speaking, yang dimana satu buku itu adalah kumpulan dari seluruh pembicara hebat kelas dunia dari berbagai negara, Amerika Serikat, dari Turki, dari Indonesia, dari China, dari Jepang, dari Singapura, dan berbagai negara. Lebih dari 1000 pembicara kelas dunia yang dikumpulkan mereka. Dari 1000 itu ternyata ada 3 intisari yang itu benar-benar selalu digunakan oleh orang-orang kelas dunia. Yang pertama adalah kata-kata. Yang kedua adalah intonasi. Yang ketiga adalah ekspresi atau visualisasi. Nah, ternyata teman-teman semua orang mayoritas bisa ngomong. Tetapi kenapa kata-katanya nggak didengar banyak orang? Ternyata kata-kata di dalam berkomunikasi fungsinya hanya 15% saja. Oke? Kata-kata hanya berfungsi 15% saja. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi ternyata fungsinya, pengaruhnya 33%. Jadi wajar contoh tadi pertama, runtut, hanya menggunakan kata-kata aja. Sulit untuk dimengerti, ngantuk kalau ngedengerinnya. Ini yang terjadi sekarang. 80% saya pikir, saya pernah survei, saya pernah ngobrol dengan beberapa mahasiswa. Saya kumpulkan ada 100 dosen, ada 100 guru. Ternyata lebih dari 70% itu guru-guru, itu dosen-dosen, apalagi yang udah senior-senior. Kalau mereka nggak memiliki improvement di dalam penyampaian, nggak memiliki skill yang tajam di dalam komunikasi, mahasiswa dan siswa-siswanya pada ngantuk ngedengerin dosen yang ngomong. Padahal materi 3 jam, baru 60 menit udah ngantuk, udah ribut. Kenapa? Karena skill komunikasi yang menyampaikan itu kurang. Hanya mengandalkan kata-kata dan materi saja. Materi saja dan kata-kata itu berfungsi hanya 15%. Intonasi berfungsi 33%. Itu sebagai contoh yang 5 rumus tadi, salah satunya. Oke, salah satunya 5 rumus. 5, 4, 3, 2, 1. Itu salah satu contoh. Ada satu lagi, itu menggunakan kata-kata anchor. Itu menggunakan kata-kata yang benar-benar tersirat, tapi ngena banget. Itu dapat di intonasi. Fungsinya 33%. Ternyata, kata-kata 15%, intonasi 33%. Ada yang lebih tinggi lagi ternyata. Ekspresi dan visualisasi. Visualisasi itu bagian daripada gerak tubuh, gerak tangan. Itu sangat amat mempengaruhi. Ternyata 55%. Bahkan ada orang nggak bisa ngomong secara kata-kata, tapi public speakingnya keren banget. Kenapa? Karena visualisasinya itu dapat dan top. Contoh nih, contoh ya, yang pertama hanya menggunakan kata-kata. Saya hari ini akan menyampaikan materi yang sangat luar biasa, silakan teman-teman dengerin. Ini yang pertama. Yang kedua, saya pakai intonasi. Saya hari ini akan menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan saya harap kamu pahami, kamu mengerti, dan kamu praktekin. Siap? Ini contoh yang kedua, menggunakan intonasi. Contoh yang ketiga, saya hari ini akan memberikan materi kepada Anda dan saya secara pribadi menginginkan kamu dan saya serta kita semua harus memahami, harus mencerna, dan harus mempraktekkan materi yang saya sampaikan hari ini. Siap untuk praktek? Cek. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kamu suka yang mana? Inilah hasil daripada teori itu. Oleh karenanya, orang-orang pembicara hebat selalu menggunakan tangannya, selalu menggunakan wajahnya, selalu menggunakan intonasinya, dan selalu menggunakan kata-kata yang paham. Materi 3 ini kalau kamu praktekin, kamu lancar, kamu sukses menyampaikan beberapa topik, maka kamu akan semakin cepat mendapatkan peringkat pembicara sekelas dunia. Itu teman-teman semua. Maka PR-nya adalah silakan kamu resume ini video malam ini, lalu kamu praktekin ya.
kamu praktekin, serius kamu praktekin. Karena besok malam saya akan menyampaikan strategi penting di dalam public speaking. Kita akan kumpulkan akumulasinya sehingga mulai dari lusa, kalau kamu benar-benar serius, benar-benar komitmen, benar-benar sungguh-sungguh, kamu akan mendapatkan yang namanya keahlian di dalam berpublic speaking. Dan teman-teman semua, nantikan kejutan-kejutan di materi-materi berikutnya, karena kita akan semakin banyak praktek, karena kita akan semakin banyak challenge. Dan bagi kamu yang suka perubahan, yang suka pertumbuhan, di sini tempat yang tepat untuk kamu berproses. Tetap semangat, tetap happy, dan tetap semangat dan antusias. Terima kasih teman-teman semua. Semoga materi malam ini bermanfaat. Besok malam adalah materi yang sangat spesial karena sudah saya rangkum dan itu isinya daging semua, isinya materi semua. Pastikan kamu harus nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.